Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Kenalkan, nama saya Ibnu dengan NIM 3202002038, Prodi Manajemen Informatika kelas 3B. Pada video kali ini saya akan berbagi dan sharing sedikit tutorial mengenai konfigurasi DNS server di Ubuntu Web Server, SSH, dan FTP. Baiklah, sebelum kita ke video tutorialnya, mari dukung channel ini dengan subscribe, dengan menekan tombol subscribe di bawah, dan aktifkan lonceng notifikasinya. Dan juga jangan lupa like dan share kepada teman-teman supaya mendapatkan manfaat dari video ini. Baiklah, kita lanjut ke video tutorialnya. Yang pertama, kita akan mengkonfigurasi DNS server di Ubuntu menggunakan VMware sebagai virtual machine. Di sini saya menggunakan VMware sebagai virtual machine. Teman-teman boleh menggunakan yang lain, tapi untuk mengikuti tutorial ini, teman-teman wajib menginstal VMware Workstation. Ya, yang pertama, untuk menginstal Ubuntu, teman-teman harus download dan menginstal Ubuntu di laptop teman-teman masing-masing. Pada tutorial kali ini saya sudah menginstal Ubuntu untuk bahan tutorialnya. Simak teman-teman. Jadi untuk mengkonfigurasi DNS, teman-teman harus menginstal. Oke, kita buka Ubuntu yang telah diinstal dan di-download. Nah, di sini pertama-tama kita harus menyeting sebelum kita masuk ke Ubuntu-nya, kita harus menyeting terlebih dahulu, yaitu kita harus network adapternya yang tadinya host only kita ubah menjadi NAT. Nah, yang tadinya host only kita jadikan NAT. Dan kita akan menambah satu network adapter lagi, dan kita jadikan host only. Oke, kita mulai running. Kita masuk, teman-teman. Kita masukkan password yang telah dibuat. Oke, ini yang merupakan tampilan dari Ubuntu yang telah kita install. Yang pertama kali, langkah yang pertama yaitu kita harus memberi IP address. Oke, gimana caranya? Ya, gini. Kita klik tombol yang ada di pojok kanan atas ini. Kita klik Ethernet yang connected ENS38, lalu kita klik pilih wilayah setting, kemudian kita pilih Ethernet ENS38, lalu kita setting, lalu kita pilih IP4. Nah, di sini otomatis, jadi teman-teman pilih manual, kita isikan manual, kita isi IP-nya 172.16.44.1 dengan netmask 255.255.255.252.
Di sini saya memakai netmask/30 dengan IP kelas B. Kita play, lalu kita on off kan. Oke, kita close. Dan langkah selanjutnya adalah teman-teman ke terminal. Langkah pertama, teman-teman harus membuat password root, yaitu dengan cara sudo pass. Nah, teman-teman membuatnya dengan ketikan sudo password root. Teman-teman isi saja passwordnya. Saya sudah membuat password root, jadi saya tinggal masuk ke root, masuk Nur. Nah, kita sudah masuk teman-teman. Yang pertama yaitu kita harus mengupdate agar tool-toolnya dan fitur-fiturnya kita update. Bagaimana caranya? Yaitu dengan cara mengetikkan apt get update. Nah, di sini teman-teman harus memiliki koneksi internet agar bisa terhubung dan bisa menginstal serta mendownload file-file atau fitur-fitur yang ada di Ubuntu. Selanjutnya kita membuat DNS harus membutuhkan sebuah tool, yaitu bin9. Maka dari itu kita harus menginstal terlebih dahulu bin9 pada Ubuntu ini dengan cara apt get install bin9. Oke, sudah selesai. Langkah selanjutnya yaitu teman-teman harus menginstal nettool agar kita bisa melihat IP config ataupun kita bisa melihat IP yang ada pada laptop tersebut. Kita install dulu apt get install nettool. Lalu teman-teman ketikkan IP config untuk melihat IP address apa saja yang ada. Nah, di sini banyak kartu jaringan, ada NS33 dengan IP 192.168.220.130 serta NS38.172.16.44.1 dengan netmask 252/30. Nah, IP ini nanti akan menjadi DNS servernya, teman-teman. Lalu langkah selanjutnya yaitu kita harus mendownload editor Vim. Di sini tidak ada editor Vim, maka dari itu kita harus menginstal editor Vim tersebut dengan cara apt get install Vim. Lalu kita masuk ke bin yang telah di-download tadi dengan cara cd etc bin. Nah, kita sudah masukin. Langkah selanjutnya yaitu kita melakukan melihat file-file directory pada bin9 dengan mengetikkan ls. Nah, di sini terdapat banyak sekali file-file yang ada pada bin9. Lalu kita akan melakukan perubahan ya dengan cara ketikkan vim named.conf .local. Kita enter. Nah, di sini kita akan membuat zone yang terdiri dari zone,
forward sama zone reverse. Ini kita hapus terlebih dahulu. Kita buat zone dengan nama domain teman-teman. Terserah teman-teman ingin namanya. Di sini saya memilih nama depan saya appnur.com dengan tipe master. Lalu kita letakkan filenya di direktori etc bin dengan nama db.appnur. Jangan lupa ditutup teman-teman. Dan kita buat lagi zone untuk reverse 44.16.172 in lddr dan alpha tipenya sama master juga. Lalu filenya kita letakkan di etc bin db tepat. Kita tutup. Nah, zone appnur.com ini merupakan forward dan zone 44.16.172 ini merupakan reverse. Lalu kita save menggunakan, kita tekan ESC, lalu kita titik 2 lalu X. Nah, sudah tersimpan. Kita masuk lagi, sudah tersimpan teman-teman. Jika teman-teman ingin keluar tapi tidak ingin menyimpannya, nah dengan menekan ESC lalu titik 2 lalu Q lalu tanda seru. Nah, ini teman-teman ingin menyimpan tanpa ingin keluar tanpa menyimpan. Itulah shortcutnya, teman-teman. Lalu langkah selanjutnya yaitu copy. Di file bin ini sudah terdapat forward sama reverse. db lokal ini merupakan forward dan db.1.7 ini merupakan reverse. Maka dari itu kita harus mengcopy file yang kita buat tadi db appnur dengan db lokal. Sebaliknya db 44 sama db 1.7. Oke, teman-teman, kita coba cp, kita copy cp dengan db lokal, db appnur, kita copy. Nah, sudah. Selanjutnya kita copy yang reverse, cp db 1.7 db 44. Nah, sudah. Lalu kita lakukan langkah selanjutnya yaitu lakukan perubahan pada forward, yaitu dengan mengetikkan vim db.appnur. Nah, teman-teman, di sini kita akan mengubah nama localhost menjadi nama domain kita. Tekan insert untuk masuk ke code editor. Lalu dengan insert kita bisa mengetik dan mengubah serta menulis di editor tersebut, teman-teman. Kita ketikkan appnur.com. Lalu
sebelahnya kita ketik dan juga no.com. Di bawahnya kita isikan juga Epno. Nah, ini teman-teman isi dengan nama domain yang teman-teman buat. Lalu di bawahnya kita hapus saja teman-teman. Ini kita ganti dengan IP address yang telah kita buat tadi, 172.168.1. Nah, kita save dengan menekan ESC, lalu titik 2, X, dan Enter. Lalu kita juga melakukan perubahan pada reverse dengan mengetikkan db vim db44. Nah, ini kita ubah juga teman-teman. Tekan insert. Kita isi dengan nama domain teman-teman. Nah, pada bagian 1.0.0 ini isikan berdasarkan IP teman-teman. IP address teman-teman. Jadi, jika IP yang saya buat yaitu 172.168.44.1, maka di sini jadi 1. Kalau teman-teman mengisi 172.168.44.10, maka di sini isi 10. Begitu teman-teman. Kita save. Nah, sudah. Kita lakukan pengecekan. Penulisan kita cek apakah ada yang salah. Kita dengan cara named cek kok. Nah, tidak ada teman-teman. Selanjutnya kita cek bagian zona. Cek zone db.epno db.44. Nah, sudah oke. Lalu kita masuk ke direktori vim etc resolve.com. Nah, ini kita ubah name servernya menjadi IP address kita. Kita insert, tekan insert. Lalu kita ubah. Nah, IP address ini kita ubah jadi 172.16.44.1. Kita save. Lalu kita restart bin 9-nya dengan cara mengetikkan service bin 9 restart. Oke, sudah. Kita ketikkan ns log up. Kita lakukan pengujian epno.com. Nah, sini sudah ada nama domain kita beserta alamat IP-nya. Lalu kita nslog dengan IP 4.1. Nah, sini ada juga, berarti sudah berhasil teman-teman. Lalu kita lakukan pengujian menggunakan dik epno
.com. Nah, di sini sudah dijawab answer. Nih, sudah. Berarti kita sudah membuat DNS. Kita coba di apa nih? Di Windows 7. Kita coba di client. Coba di client. Masuk. Oke, teman-teman. Kita sudah masuk. Kita coba dulu. Biar tampilannya lebih kece. Nah, di sini kita terlebih dahulu melakukan memberi IP-nya, DNS-nya kita klik Network and Sharing Center, lalu kita pilih Internet Protocol version 4. Lalu isikan saja IP-nya 172 sebagai berikut, teman-teman. Kita oke. Lalu kita lakukan pengujian menggunakan CMD. Kita ping fnu.com. Nah, replay teman-teman, hasil. Kalau responnya replay berarti berhasil teman-teman. Kalau tidak, ya biasa RTO. Kita ping juga IP-nya. Nah, berhasil juga teman-teman. Lalu kita ns log coba fnu.com. Nah, ini ada servernya fnu.com, name-nya fnu.com dengan IP address 172.16.44.1. Oke, pada DNS kita sudah berhasil. Nah, selanjutnya kita akan mengkonfigurasi web server pada Ubuntu. Nah, ini kita akan saja teman-teman. Kita close. Lalu kita masuk ke terminal lagi. Kita masuk ke root yang telah dibuat teman-teman ataupun saya sudah membuat. Lalu kita konfigurasi web server, yaitu di sini kita ingin mengkonfigurasi web server Apache. Nah, untuk menginstal konfigurasi web server, maka langkah pertama yaitu kita harus menginstal Apache terlebih dahulu. Oke, mari kita install Apache. apt get install Apache 2. Kita sudah menginstal teman-teman. Lalu kita masuk ke direktorinya vim dengan cara vim etc apache 2 con enabled, ikuti saja teman-teman, security.con. Nah, di sini kita mencari line 25. Kita cari line 25. Nah, ini dia. Kita insert. Kita ubah menjadi prod.
Kita save. Lalu kita masuk ke directory vim etc apache 2 mode enable dir. Kita masuk ke dir. Nah, di sini merupakan dir. Dir ini berisi file-file yang akan dimunculkan di web server. Adanya HTML, CGI, VI, PHP, XHTML, HTML. Nah, di sini kita bisa menambahkan apa saja. Oke, kita akan menambahkan ASP. Oke. Index.asp. Nah, kita save, teman-teman. Lalu kita pergi ke vim dengan apache 2. Nah, di sini kita cari line 70. Nah, di sini kita ketikkan, kita tekan insert terlebih dahulu. Server name. Kita kasih nama domain kita www.fnur.com. Kita save. Lalu kita ke vim set enable default.com. Nah, kita di sini sudah masuk. Lalu kita cari di line 11. Nah, ini dia, teman-teman. Kita tekan insert. Kita ubah jadi admin nama kita. Nama domain kita. fnur.com. Kita save. Lalu setelah kita mengkonfigurasi ini, kita lakukan restart pada Apache ini dengan cara system ctl restart Apache 2. Sudah. Lalu kita lakukan pengujian di Windows 7. Di klien, kita buka Explorer. Kita ketikkan nama domain kita di sini, www.fnur.com. Nah, ini Apache 2 Ubuntu Default Flag. Nah, berhasil, teman-teman. Kalau tampilannya seperti ini, maka teman-teman sudah berhasil menginstal Apache pada Ubuntu. Lalu, dan juga bisa indeks. Nah, ini adalah PHP. Oke, selanjutnya kita akan menginstal, mengkonfigurasi SSH. Oke, teman-teman, kita lanjut ke SSH. Kita close terlebih dahulu.
Lalu kita masuk kembali ke root, passwordnya. Lalu untuk menginstal SSH mudah saja dengan cara menginstal SSH di Ubuntu. Oke, kita praktikkan teman-teman. apt get install SSH. Bentar teman-teman, ada yang salah. Oh, berarti salah teman-teman. Ada salah pengetikan. Kita ulangi apt get install SSH. Nah, sudah terinstall teman-teman. Jika sudah terinstall, maka langkah selanjutnya yaitu kita menuju Windows 7, lalu kita harus mendownload sebuah tools atau software di Windows 7 ini, yaitu kita harus memberikan internet terlebih dahulu untuk mendownload. Maka kita close terlebih dahulu. Kita close, lalu kita masuk ke Windows 7 lagi. Kita host only ini kita ganti atau kita rubah menjadi NAT agar bisa terhubung ke internet. Network adapternya kita ubah menjadi NAT. Oke teman-teman. Selanjutnya kita bisa merun. Masuk teman-teman. Kita tunggu terlebih dahulu, masih loading ini. Nah, teman-teman ada kesalahan tadi saya salah. Jadi kita harus menambah satu network adapter lagi yang NAT. Yang tadi host only, network adapter 1 host only, dan yang network adapter kedua itu NAT. Coba kita praktekkan sekali lagi ya. Nah, Windows 7-nya kita jalankan lagi. Nah, ini teman-teman maksud saya. Tadinya host only kan. Jadi kita menambah satu network adapter lagi yang berisi NAT. Ini kita beri NAT agar dia bisa terhubung ke internet. Oke, kita power on. Kita masuk ke Windows.
Nah, teman-teman, sudah berhasil ya. Ini adanya internet akses. Jadi kita bisa masuk ke Google web browser. Sini kita ketikkan Google, google.com. Tunggu sebentar teman-teman. Kita tab baru saja. Ketikkan google.com. Ini yang tadi. Ini tergantung internet masing-masing ya teman-teman. Nah, sudah. Kita klik Google di sini. Ini saja teman-teman. Kita download Putih. Software Putih ini adalah software untuk meremote dari jauh. Jadi teman-teman nanti akan memasukkan user dengan password. Nah, kita isi Putih, kita ketik Putih saja. Nah, kita masuk ke websitenya, kita download. Nah, kita download Putih di sini. Tunggu sebentar teman-teman. Internet di sini cukup lelet. Kita harus menunggu sebentar, harus sabar karena internetnya sedikit lemot. Habis hujan juga teman-teman. Kita continue saja. Di sini teman-teman pilih yang alternatif binary files. Nah, di sini teman-teman di apa ya? Disesuaikan saja. Jika Windows-nya 64 bit, maka pilihlah 64 bit. Jika 32 bit, maka pilih yang 30 bit. Saya di sini memakai 32 bit. Jadi kita pilih yang ini. Continue saja teman-teman. Oke, dia lagi mendownload. Kita save, view download. Kita close. Nah, sudah terdownload, kita buka. Kita akan terlebih dahulu. Lalu kita buka file download tadi.
Yes. Nah, masukkan hostname, nama domain teman-teman. Kita pilih, bisa kita pilih telnet, sini telnet, sini SSH. Telnet sama SSH berbeda port, teman-teman. Portnya kalau SSH 22, kalau telnet 23. Kita pilih SSH fno.com. Kita open. Kita tunggu apakah bisa. Teman-teman harus mengaktifkan Ubuntu yang teman-teman. Nah, berarti error, teman-teman. Coba kita pilih yang ini. Kita masukkan hostname kita. One. Coba kita ketikkan IP address. Nah, bisa teman-teman. Kita masukkan password login sebagai Ubuntu-nya fno. Lalu passwordnya nah, sudah masuk teman-teman. Kita masuk ke root, coba. Nah, masuk teman-teman, kita exit saja. Exit. Dah. Nah, bisa teman-teman dengan ya. Yap. Menggunakan bisa. Kita masuk fno. Lalu kita masukkan password. Yap, berhasil teman-teman. Kita masuk ke root. Lalu kita ketikkan password. Dan berhasil teman-teman. Mantap. Oke, kita close saja. Lalu selanjutnya adalah kita menginstal FTP di Ubuntu dengan cara seperti biasa diinstal terlebih dahulu. Nah, ini kita close saja teman-teman. Oke, kita close. Kita masuk ke terminal, masuk ke root. Yap, lalu kita untuk menginstal FTP, kita memerlukan tool agar bisa diakses di Windows 7. Itu kita install apt get
install vsft.tvd. Nah, ini teman-teman, install. Error teman-teman. Berarti ada yang salah nih teman-teman. Kita close terlebih dahulu. Kita masuk lagi ke terminal. Nah, kita masuk ke root. Di sini kita masuk ke directory cd. Nah, kita akan menggunakan psftpd. Nah, itu kita gunakan untuk membuat FTP server. Kita apt get install psftpd. Coba kita update terlebih dahulu. Error ya teman-teman. Nah, kita sudah menginstal psftpd. Lalu kita ke Windows 7. Ini kita close terlebih dahulu. Kita buka kembali. Tadi kan ada, nah jadi kita remove. Kita remove terlebih dahulu. Oke kan. Kita masuk lagi. Oke, kita yes. Oke. Nah, kita dari DNS, kan kita dari konfigurasi DNS sampai FTP ini tidak ada perubahan sama sekali. DNS web server. Kita coba lihat terlebih dahulu di cmd. Tapping appnu.com. Nah, kita coba menggunakan DNS saja. Kita ke Explorer, ftp appnu.com. Nah, berhasil teman-teman. Kita masuk latihan, tidak salah. Masuk ke appnu. Passwordnya kita log on. Nah, sudah berhasil teman-teman. Kita sudah masuk ke FTP root. Sampai di sini saja video dari saya. Sebelumnya saya belum memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Ibnu dengan NIM 3202002038. Prodi Manajemen Informatika kelas 3B. Ini
merupakan tugas untuk memenuhi UTS, teman-teman. Jadi saya sharing juga sini. Kita sama-sama belajar, teman-teman. Oke. Sekian dari video kali ini. Apabila ada kesalahan, mohon dimaafkan. Jika ada salah kata maupun ucapan, tolong dimaafkan. Saya akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga video ini menjadi manfaat untuk kita semua. Terima kasih teman-teman.